Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, buat yang nonton juga. Bertemu lagi dengan saya di channel Lana dalam kegiatannya ini Taksel. Bukan, obrolan ini adalah konten dari ngober. Apa ngobrol? Ngobrol berdua. Gitu. Kebetulan hari ini saya bersama praktisi pendidikan lah ya. Praktisi pendidikan. Sorry guys. Bersama praktisi pendidikan, di mana hari ini ngobrolin pendidikan. Semuanya juga sudah tahu bahwa dalam dunia pendidikan di Indonesia hari ini sedang ya dibilang kacau tidak lah ya, atau mungkin secara marut maut lah gitu lah. Beliau bernama Rahmat Hidayat yang kebetulan praktisi pendidikan, di mana juga kelulusan dalam sarjananya itu adalah sarjana pendidikan. Yang hari ini juga beliau berada di Konsen pendidikan. konsen pendidikan, Lembaga pendidikan. Saya akan sedikit ngobrol-ngobrol lah berdua sama beliau tentang pendidikan, yang pandangan beliau seperti apa sih pendidikan hari ini. Sedikitnya memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kehadiran pendidikan atau keadaan pendidikan saat ini seperti apa. Pertama mungkin gimana sih sebagai seorang praktisi pendidikan yang Pak Guru, manggilnya Pak Guru ya, Pak Guru. Karena mungkin anak-anak didiknya manggilnya Pak Guru ya. Sebagai praktisi gimana gitu pandangannya dalam keadaan hari ini pendidikan yang seperti ini, yang dimana hari ini pembelajarannya di luar atau di rumah masing-masing, secara daring atau online gitu kan, gimana? Silakan Pak Haji. Kalau untuk ngomongin pendidikan, kita nggak ada habisnya. Berarti kita sedang berbicara tentang manusia. Iya, Karena betul. yang kita ketahui bersama, kemanusiaan manusia itu adalah pendidikan satu-satunya. Tepat. Jadi Pesantren juga. ketika pendidiknya salah, maka akan salah juga kemanusiaannya. Betul. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita patut sadari tujuan bagaimana suatu pendidikan itu. Melihat carut mautnya pendidikan hari ini sebenarnya itu dari dampak ya, dimana perubahan yang terjadi pada suatu hal yang dibilang globalisasi, Betul. cara pandemi dan yang lainnya, hal-hal yang sedemikian rupa itu suatu hal yang menantang untuk bagaimana kita memperjuangkan yang tadi yang saya sebutkan, kemanusiaannya. Nah, untuk melihat di lapangan situasi yang hari ini ngomongin pendidikan, banyak permasalahan akarnya. Ya, betul. Dari akar yang lama muncul kembali jadi akar baru, jadi tambah lagi. Yang lebih up to date lagi ya mengenai kurikulum pembelajaran yang tidak sesuai dengan kapasitas yang ada di lingkup-lingkup. Betul. Nah, menggarisbawahi atau mengambil apa yang menjadi penyampaian tadi, cara mendidik yang tadi di lapangan itu, ketika di lapangan hari ini kan beberapa sekolah melakukan konsep pembelajarannya itu dengan cara daring, online. Nah, hari ini dirimu sebagai guru melakukan hal itu nggak, daring online gitu kan, atau bertatap muka yang dimana katanya kan datang ke rumah masing-masing murid, gimana hambatannya atau ininya? Mungkin lebih kepada aturan Korwil, koordinator wilayah yang ada di kecamatan. Gitu. Jadi kecamatan itu membawahi lingkup Korwil, koordinator wilayah untuk dinas PTD pendidikan di kecamatan tersebut. Kemungkinan besar keadaan di lingkup sekolah yang hari ini saya lakukan di Kecamatan Kerawang Barat khususnya itu dalam beberapa hal ada sekolah yang membolehkan dan yang tidak. Nah, jadi kita bisa klasifikasi yang membolehkan itu kebanyakan
caranya seperti apa. Nah, tadi bentuknya namanya home visit. Home visit. Itu datang-datang ke rumah. Oh ya, betul. Nah itu dengan cara ya pembelajarannya dibatasi, tidak full dalam 1 hari. Betul. Sorry, saya potong. Yang home visit ini saya melihat atau penyampaian dari orang juga, di mana home visit ini dalam satu rumah hanya ada beberapa murid. Ya, Betul kan? per kelompok. Jadi per kelompok, betul kan ya? Muridnya ada 5 atau Misalkan 6. dalam satu kelompok ini. Nah itu langkah-langkah yang ditempuh oleh hampir semua pendidikan yang ada di daerah-daerah. Iya. Nah, nanti tingkat ke daerahnya, teman-teman guru, teman-teman pendidik itu menyampaikan pembelajarannya hanya terbatas, hanya dalam satu hari itu tidak full dalam beberapa pembelajaran, hanya 2 jam sampai 1 jam gitu, kurang lebih. Nah ini yang kendalanya tetap aja home visit hanya sebuah datang, kita ketemu, kangen, membahas pembelajaran yang belum mengena dari peserta didik. Betul. Mungkin itu kendalanya untuk swasta. Kalau sekolah negeri itu sudah ada jelas, sudah ada ininya, sudah ada programnya, sudah ada bentuk ininya. Hal-hal yang demikian itu yang harus kita ketahui, bahwa guru itu ya, pendidik itu ya tadi benar-benar membuat manusia itu jelas maksudnya. Jadi yang dirugikan ya semuanya rugi. Gitu ya? Cuman yayasan lembaga swasta dan negeri pembedanya jauh. Kalau negeri itu lebih pada dikemas dengan cara aturan-aturan dari benar-benar dikelola bersama. Kalau swasta kan memang dia sendiri yang mengelola. Cuman hari ini kan yang diramaikan dalam dunia pendidikan hari ini yang katanya daring atau online itu kan terhambat ke beberapa siswa, yang dimana tidak adanya gadget, tidak adanya paket, keterlambatan hal tersebut, sampai ada pada akhirnya melihat berita kemarin bahwa ada yang murid dari pelosok datang ke kota hanya untuk mencari wifi gratis. Itu untuk mereka belajar. Nah, apa yang menjadi solusi gitu dari sekolahnya Bapak untuk menghambat atau kendala yang dialami oleh peserta didik tersebut? Ada beberapa, saya cerita dulu nih. Saya pernah observasi ada beberapa daerah itu ada anak SD yang harus menambal ban terlebih dahulu ingin membeli kuota. Jadi saudaranya itu buka tambal ban. Nah, si saudaranya itu tidak punya uang untuk menyekolahkan adiknya. Kakaknya itu membeli kuota maksudnya. Nah, ini si adiknya itu suruh menambal ban dulu untuk membeli kuota. Nah, jadi hal-hal yang demikian yang harus dilihat dilihat kita bersama, bahwa sedemikian rupa perjalanan yang hari ini permasalahannya. Nah, artinya untuk cara tempuh saya pribadi kalau di lembaga sekolah untuk kuota dan yang lainnya mungkin lebih diestimasikan ada waktu visit itu. Ada visit ya. Jadi waktunya biar tidak terlalu di kuota atau di handphone terus pembelajaran. Tidak cara belajar terus menerus tentang daring lah ya, daring. Lebih baik ya kita melakukan home visit. Ada beberapa yang nanti ketika daring itu hanya penyampaian materi yang nanti materi yang disampaikan. Daring itu nanti home visit dievaluasi kembali. Betul, bagus itu kontennya. Mungkin langkah-langkah yang ditempuh sedemikian rupa. Kalau untuk di swasta yang saya tahu kebanyakan hal-hal yang sedemikian rupa itu betul tadi. Nah, kalau di negeri itu kita ada bantuan langsung tab, bantuan kuota, bantuan betul. Kalau di swasta mungkin ada, cuman kan perkembangannya tidak sedemikian rupa untuk di negeri. Perbedaannya mungkin ada, cuman hal yang ditempuhnya ini yang menarik gitu menurut saya. Nah, cuman hari ini kan itu adalah bagian dari solusi. Terus juga segala bentuk kendala apa yang menjadi catatan orang tua bahwa cara pembelajaran hari ini sudah tidak efektif, yang dimana
pembelajaran hari ini seakan-akan ditanggungjawabkan kepada orang tua, betul kan? Dari mulai misalkan ada pekerjaan rumah, PR gitu, atau pembelajaran harus mengisi apa, mereka si orang tua tersebut yang lebih banyak intens mengerjakan. Sama orang tua ikut sekolah. Ya, seolah-olah orang tua yang banyak ikut sekolah. banyak orang tua mungkin yang mengeluh saat Iya betul gitu. cuman ya yang saya tanggapi bahwa nggak boleh lengah orang tua, Betul. nggak boleh sampai orang tua tuh ngerasa bahwa Benar, "Wah, capek banget. lah, kok saya jadi benar guru," banget, gitu. benar banget. Karena sejatinya juga Nah. orang tua bagian dari harus mendidik anak. Nah, gitu. Bukan berarti guru bilang gimana rasanya jadi guru, tidak seperti itu juga. Betul, Tapi kita betul. berbicara bagaimana kita mengambil peran. Iya. Ketika disebut dari orang tua kan ada dua, Betul. orang tua di sekolah dan orang tua di rumah. Betul, betul. Artinya di sinilah peran komunikasi dan kolaborasi antara guru, lembaga kepada orang tua. Nah, hal yang ini menurut saya yang nanti akan menjadi peranan terpentingnya tuh muncul semua. Iya. Yang mindsetnya tuh nggak boleh sampai pendidikan tuh hanya di guru saja, hanya di sekolah saja. Benar, Kebiasaan benar, di rumah benar. ya Betul. berbeda. Betul. Jangan-jangan anak-anak dipaksa untuk sekolah. Iya. Cuma di rumah saja pembiasaan, di sekolah saja pembiasaan, ketika di rumah Tidak ada pembiasaan. Betul. Ya, jadi bagi orang tua juga, orang tua siswa ya, bukan kita harus menerima keadaan seperti ini, tapi walau bagaimanapun juga orang tua adalah bagian dari guru si anak tersebut. Dari bentuk pembelajaran hari ini ya mau tidak mau harus menerima hal tersebut gitu kan. Tapi ya saya sepakat dengan adanya home visit kalau secara keefektifan juga si guru bertemu dengan si siswa gitu kan. Nah, itu keren juga. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hambatan hari ini dengan keadaan hari ini, bahwa pendidikan hari ini masih stabil dengan baik gitu. Mudah-mudahan meski memang hari ini tidak stabil dengan baik gitu. Apa sih yang tidak menstabilkan ya keadaan hari ini dengan adanya corona gitu ya. Tapi apa benar dari sekian sekolah ada enggak gitu yang si anak, atau mungkin ada berita juga sampai si anak datang ke sekolah, apakah guru juga berada di sekolah ketika mengajar daring gitu? Apa ketika mengajar daring itu ya guru juga di rumah gitu, apa gimana? Enggak, yang kebanyakan yang saya lihat yang di hari ini guru pun tetap ke sekolah dengan melakukan daringnya di sekolah. Dan daringnya di sekolah. Jadi nanti pihak sekolah nanti biasanya ada SOP yang harus disampaikan secara daring. Oh gitu. SOP-nya dibuat sendiri, teknisnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, kemungkinan untuk berapa periode bulan hari ini sampai dengan ajaran baru lagi Januari masih menggunakan daring dan PJJ itu. Nah, jadi ya harap cemas untuk orang tua semakin Kenapa? banyak tugas dan lain-lain. Siaplah sebelum nanti siap, jadi sebelum kita benar-benar terjun menjadi seorang ayah nih ya. Iya. Kan masih ini anak-anak dalam ini kan masih single. Tapi kalau punya anak harus benar-benar terjun dalam upaya pendidikan, tidak asal-asalan hanya mendidik. Sebenarnya pembelajaran Benar. mudah ini. Benar. Biar efektivitasnya ada. Iya, karena memang kita juga diwajibkan mendidik lah ya, baik itu lulusan apapun. Cara mendidik juga sama manusia bagi saya harus menjadi seorang pendidik, bukan hanya guru. Saya pernah statement begini di sosial media. Hari ini memang program pemerintah membentuk suatu guru penggerak atau apapun. Ya, itu. Akan tetapi program itu ditujukan untuk suatu komunitas atau untuk suatu lembaga yang sudah kuat dalam pendidikan. Nah, silakan pemerintah memiliki program penggerak, tapi guru-guru muda, untuk guru-guru yang masih semangat dalam progresi pergerakan di dalam mengajar, itu sudah termasuk guru penggerak yang hari ini menggerakkan tadi yang saya awal, kemanusiaannya, pendidikannya. Dengan adanya program tersebut, apa pandangannya?
pandangan secara untuk Maksudnya gini, ini kan program penggerak ini secara tidak langsung, apakah saya tidak tahu ya konsepnya. Penggerak ini tetap harus ada dalam jalurnya, maksud jalurnya gini, harus lulusan SPD, apa di luar dari SPD pun boleh masuk dalam lingkup program penggerak. boleh, nanti ada klasifikasinya. Oh, ada klasifikasinya tetap. Ada nanti namanya pegiat. Pegiat itu kayak semacam wadah pendidikan, Ya. itu lebih konsep di pendidikan. Misalkan nih punya suatu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, nah itu Ya. bisa masuk. Atau lembaga-lembaga yang sudah benar-benar teruji gitu, artinya ada lembaga-lembaga yang kayak semacam organisasi forum-forum organisasi besar yang di dalamnya ada yang menaungi pendidikan, itu kayak semacam PGRI kan, itu Iya, organisasi guru. organisasi guru. Jelas kalau itu rule-nya memang guru yang megang gitu. Nah, ini program-program itu maksudnya untuk ke organisasi-organisasi OKP yang tertentu yang benar-benar konsen di pendidikan bisa dimasukkan. Nah, nanti ada kompetisinya. Ada kompetisinya. Beradu gagasan konsep Di sana tuh. di sana. Terus pandangannya seperti apa dengan adanya program ini? Maksudnya gini, ini akan efektif atau tidak gitu? Dimana nanti kan akan ada bahasanya, akan ada 2 guru, ada program penggerak, gitu, yang dimana tetap turun ke peserta didik. Peserta didik. Apa hanya ke guru? Ke peserta didik dan Peserta guru. didik. Oh, peserta didik dan guru double. Double. Nah, berarti secara tidak langsung pekerjaan guru berkurang. Apa gimana? Enggak, sebenarnya tetap hanya mengobservasi. Nanti si guru itu diajarkan oleh si penggerak itu, diajarkan untuk memahami lingkup sekolah di daerah-daerah tersebut. Oh. Sebenarnya ini baik cara menanggapinya, kan, tetapi setiap orang kan berpandangan berbeda. Kalau Betul. menurut saya ini baik, Betul. akan tetapi kita lihat bagaimana cara pengelolaan di lapangan kan berbeda. Iya. Nah, tidak misalkan anak-anaknya tidak tahu lokasi zona tempat situ. Saya yang tahu. Karena anak-anak terjunlah mengobservasi. Sekalipun memang observasinya lama dan tahu celahnya di mana, tetap saja kalau misalkan memang saya lebih terjun duluan, ya saya sudah benar-benar tahu strataknya di dalamnya. Nah, ini yang seperti itu yang sedang dibahas oleh Kemendikbud sendiri. Tapi hari ini untuk guru-guru yang sudah berada di lingkup, maksudnya berada di lingkup sekolah yang sudah mengajar dalam posisinya, boleh ikut? Boleh ya, boleh serta ikut dalam arti mengawasi bagaimana perkembangan di suatu lingkup daerah itu. Tapi sebelum turun ke guru itu ada yang namanya Korwil tadi, koordinator wilayah kecamatan yang mengelola terlebih dahulu. Lalu setelah mengelola melingkupi ke sekolah-sekolah. Jadi ke Korwil dulu yang menampung untuk program penggeraknya, lalu baru ke sekolah-sekolah. Nah, jadi tidak langsung semerta-merta role-nya langsung kita lebih ke lebih ke program penggerak. Jadi dibawahi dulu. Nah, itu cocok tidak untuk zonasi ini, zona tempat ini. Nah, nanti hal daring ini akan, maksudnya sedikit-sedikit akan bukan dihapuskan ya bahkan, sedikit-sedikit akan menghilang mungkin ya, karena mungkin nanti akan lebih banyak turun ke lapangan, yang dimana kan program penggerak ini turun ke lapangan, bener nggak? Iya, Ke home visit, yang program ke home visit tadi, gitu mungkin ya bisa dibaca seperti itu. Bisa jadi nanti semacam platformnya Kemendikbud versinya. Asik. Bisa ya. Jadi bisa jadi, makanya yang dipertahankan oleh swasta atau pendidikan yang tidak menginduk benar-benar ke negeri gitu. Ya tadi benar-benar mengeksplorasi bahwa tidak terlalu menginginkan, tapi menginginkan untuk bertatap muka, tapi harus bagaimana caranya bergerak terus gitu, lebih menantang gitu. Karena kalau yang negeri boleh seperti ini, swasta harus lebih lagi. Nah, itu jadi ada pembedanya tuh, pembedanya sangat signifikan. Contoh nih dari klasifikasi banyaknya siswa kemarin, penerima siswa baru itu hampir yang swasta itu hampir benar-benar kecolongan banyak yang tidak masuk ke swasta. Karena karena lebih memilih untuk dileskan, semacam nanti kompetisi datang ke rumah-rumah. Iya benar. Banyak namanya itu ya.
pembelajaran yang di rumah gitu, semacam nanti pakai C yang lain hal yang Oh gitu. Iya. Sekarang tuh sampai di mana ada peserta didik yang tidak mendaftarkan sekolah, Sekolah. lebih ke les di rumah, homeschooling. homeschooling. Nah, Wah, kayak sampai seperti segitunya itu. pendidikannya. Hingga pada akhirnya mungkin nanti kalau sudah kondusif dengan keadaan mereka melakukan paket C. Paket C. Ya sebenarnya sedang berjalan saja seperti paket C bentuknya. Nanti Iya, sekolah, betul. sekolahnya nanti ujiannya di rumah, dapat ijazahnya sekolah mana. Oh, itu sampai segitunya Ya, pendidikannya. itu sudah masuk ke ranah untuk sekolah TK dan SD. Udah sampai ke Sudah sana. berjalan. Dan hari ini secara presentasi bahwa peserta-peserta didik ini sudah mulai melakukan tes-tes di rumah lah gitu ya. Maksudnya les-les di rumah Terus di rumah. sampai segitunya. Ya nanti hampir mirip lah kayak platform ruang-ruang guru. Nanti berubah jadi ruang-ruang murid, ruang rumah murid gitu. Nah, jadi hal-hal yang demikian Iya, betul. artinya saya tadi bilang di awal tidak ikut dalam program guru penggerak bukan berarti tidak mensupport, tapi sejatinya yang sudah bergerak itu adalah guru-guru yang hari ini sedang memikirkan bagaimana caranya guru penggerak itu bukan hanya suatu simbolis yang Betul. programisasi saja, tapi bentuk suatu gerakan yang dimana guru penggerak itu sudah ada sebelum programnya. Betul. Ya, bahwa mungkin itu aja sih obrolan tentang pendidikan, karena memang ngomongin pendidikan di Indonesia sejauh ini ya masih bagi saya ya masih plan di mana bahwa melakukan keadaan kurikulum juga kan masih ada dua fase, di mana ada kelas dan KTSP. Terus juga dengan keadaan hari ini di mana pembelajaran secara daring. Nah, di mana yang sekolah ujian itu langsung naik, auto naik. Jadi klasifikasi yang rada kurang sama Betul. yang kurang itu ya udah semuanya auto baik semua, auto pinter semua, betul kalau begitu. Mungkin hari ini apa? Ijazahnya pakai PDF. Ijazahnya PDF. Iya, PDF. Gila dong. PDF ya. PDF ya. Nanti kalau kurang edit aja nilainya. Gila dong. Ya. Oke, itu aja mungkin ya. Siap. Terima kasih Ya, buat Pak Pak Nana. Guru Terima kasih. tentang penyampaian tentang pendidikannya. Terima kasih juga buat Oh, Kopi 9 Pak. untuk tempatnya, Iya. keren. Jangan lupa follow IG Kopi 9. Ada IG-nya Kopi 9. Nah, ini IG-nya guys. Kopinya, kopi apa? Kopinya banyak lah, banyak. Kopinya par 9. Kopinya anak bintang 9. Bintang 9. Enggak. Semuanya ada di sini. Terima kasih. Semoga pendidikan di Indonesia baik-baik saja ke depannya, dan semua guru-guru juga tetap semangat untuk mendidik peserta didik, dan peserta didik juga semakin pintar, penerus bangsanya semakin keren-keren, semakin punya kreativitas masa depan untuk bangsa ini lebih baik. Meski dalam konsep pembelajarannya ya seperti ini gitu ya, mudah-mudahan. Tetap semangat Pak Guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di ngober selanjutnya. Ngobrol berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.